Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan metode At-Tibyan. Setelah terakhir kita membahas materi As-Sukun, sekarang kita insyaallah biiznillah akan melanjutkan materi baru, yaitu At-Tasydid. Ya, sebelumnya saya tulis materinya, namanya adalah At-Tasydid. Ya, baik. Bagaimana bentuk daripada At-Tasydid ini? Dia bentuknya mirip seperti huruf sin ya, tapi hanya kepalanya saja. Bentuknya seperti ini. Nah, itu bentuk tasydid. Kemudian posisinya di dalam Al-Quran kita temukan dia posisinya ada di atas huruf. Misalnya hurufnya adalah ba, maka posisinya ada di atasnya. Misalnya huruf ha, posisinya ada di atasnya. Jadi posisi syaddah itu ada di atas. Ya, secara nama di Indonesia kita kenal At-Tasydid ya, At-Tasydid sebagaimana kalimat bahasa Arabnya. Sedangkan di dalam bahasa Arab sendiri kita bisa menyebut At-Tasydid ini dengan syaddah ya. Dimana nanti kita ketika akan mengeja akan lebih mudah melafadzkannya dengan nama syaddah ya. Kemudian ini penting sekali. Apa sih kaidah daripada At-Tasydid itu, atau apa maksud adanya tanda tasydid pada suatu huruf hijaiyah? Untuk perlu diketahui bersama, kalau perlu dicatat ya, bahwa At-Tasydid ya, atau huruf bertanda tasydid, harfun musyaddad dalam bahasa Arab adalah ibarat dari dua huruf yang sama, di mana huruf yang pertama bertanda sukun, sedangkan yang kedua berharokat. Ya, jadi at-tasydid huwa ibarah, harfun musyaddad, huruf bertanda tasydid itu adalah ibarah an harfain. Al-awwal sakin wa al-thani mutaharrik. Yang pertama adalah sukun tandanya, yang kedua adalah berharokat. Jadi harfun musyaddad ya, huruf bertanda tasydid, misalnya contohnya huruf apa? Huruf ba. Ba bertanda tasydid. Ba ada tanda tasydid di atasnya, maka ini adalah ibarah an harfain. Dia ba di sini menandakan ba di sini ada dua ya. Dari mana kita tahu huruf ba ada dua? Dari adanya tanda tasydid di atasnya ya. Jadi kaidahnya tadi apa? Harfun musyaddad ibarah an harfain. Al-awwal sakin wa tsani mutaharrik. Artinya, huruf bertanda tasydid, huruf apapun bertanda tasydid di atasnya, maka dia ibarat dua huruf. Di mana huruf pertama adalah bertanda sukun. Ya, kita tulis pertama, dia ada dua huruf, ba-nya ada dua. Ya, dengan ba yang kedua, ba yang pertama bertanda sukun, ba yang kedua mutaharrik, berharokat. Harokatnya di sini apa? Fathah. Jika harokatnya kasrah, maka huruf keduanya adalah kasrah. Dan jika dhammah, maka dhammah. Kita mulai dari yang fathah. Baik, saya ulang. Huruf bertasydid atau huruf hijaiyah memiliki tanda tasydid di atasnya, maka dia seolah-olah adalah dua huruf. Di mana huruf pertama bertanda sukun ya, dan huruf yang kedua bertanda harokat, berharokat ya. Maka sebagaimana kita ketahui pada materi sukun waktu itu, huruf bertanda sukun ini tidak bisa dibaca sendiri ya. Sama halnya dengan huruf bertanda tasydid. Jadi kalau misalnya kita minta antum membaca, silakan dibaca huruf ini. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena huruf bertasydid ba, syaddah, fathah ini diawali dengan huruf ba
yang mana harokatnya sukun. Kita ketahui huruf bertanda sukun tidak mungkin bisa dibaca kecuali dibantu oleh huruf yang lain di depannya yang berharokat. Nah, maka di sini untuk bisa membaca huruf bertanda sukun, huruf bertanda tasydid, maka harus kita bantu dengan huruf lain di depannya. Di sini kita tulis di bawah ba syadda fathah, ba hurufnya, syadda tandanya, kemudian ini fathah. Untuk bisa membaca huruf bertanda tasydid, maka kita bantu dengan huruf lain di depannya. Misalnya kita bantu dengan huruf ra. Ra-nya misalnya berharokat fathah. Nah, baru dengan demikian kita bisa membaca huruf ba yang bertanda tasydid tersebut. Bagaimana membacanya? Jadi caranya agar kita bisa membacanya, bayangkan di depan kita ba ini ada dua huruf, yaitu yang pertama bertanda sukun, yang kedua fathah. Nah, bayangkan sekarang huruf ba ini ada dua, maka kita misalnya tulis di sini ro, yang pertama kita tahu harokatnya fathah, maka dibaca ro. Kemudian huruf kedua apa? Maka kalau kita paham bahwa harfun musyaddad, huruf bertanda tasydid itu ibarat dua huruf, maka kita bisa menghitung ada berapa jumlah huruf yang ada di sini. Maka ada berapa? Ada dua. Ada tiga, maaf. Ada tiga. Yang pertama ro, ya. Yang kedua ba. Misal kita putus-putus. Yang ketiga apa? Ba juga. Ba yang pertama tandanya apa? Masih ingat? Tandanya sukun. Ba yang kedua, kita lihat dari sini harokatnya apa? Fathah. Nah, sehingga jika demikian, maka membacanya adalah dibaca dengan huruf yang pertama terlebih dahulu, rob. Ditahan, qalqalahnya nggak usah dilepas ya, qalqalahnya nggak usah dilepas karena ini adalah tasydid. Berbeda kalau dia bukan tasydid ya. Kalau huruf ba tanpa tasydid, maka ketika sukun dia ada qalqalahnya, ada pantulannya. Namun di sini tidak. Kita baca rob, kemudian ba. Yang pertama apa? Rob, kemudian ba. Nah, jika digabung robba, robba, robba. Contoh yang lain misalnya huruf H misalnya ya. Ini kita hapus. Huruf H bertanda syaddah, kemudian harokatnya fathah. Maka dia untuk bisa kita baca harus ditambah huruf di depannya, huruf lain yang berharokat. Misalnya kalimatnya adalah hurufnya adalah shin. Huruf yang membantu namanya huruf shin. Harokatnya dhammah. Ya, maka seperti tadi rumusnya ya, sama dengan ada tiga huruf. Yang pertama shin. Shin harokatnya apa? Dhammah, dibaca shu. Huruf yang kedua apa? Ha. Huruf yang ketiga apa? Ha juga. Kenapa? Kenapa ha-nya ada dua? Ingat, ada tanda tasydid di atasnya. Ya, jadi tanda tasydid ini menandakan bahwa huruf tersebut ada dua. Tapi harokatnya tidak sama, tandanya tidak sama. Huruf ha yang pertama tandanya adalah sukun. Sedangkan huruf keduanya harokat. Tergantung harokatnya apa. Di sini harokatnya fathah, maka ha yang kedua fathah. Sehingga cara membacanya bagaimana? Baca dengan ha yang pertama terlebih dahulu. Potong dulu di sini. Syuh, syuh, syuh. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan huruf yang ketiga, ha. Nah, setelah kita paham itu, baru kita gabung semuanya menjadi syuhha, syuhha. Ya, ini kalau diurai seperti ini ya,
tapi di dalam penulisannya tetap seperti ini. Ya. Syuhha. Syuhha. Baik, sekarang kita ambil contoh dari kitab langsung ya, dari kitab At-Tibyan. Ya, kita mulai dari huruf ba, ba syadda fathah. Misalnya ba syadda fathah. Kemudian yang kedua adalah ba syadda kasrah, dan yang ketiga ba syadda dhammah. Yang pertama, misal kita tambah huruf ra, ya. Semuanya bisa pakai ra ya. Lalu kita coba eja satu persatu, ya. Ra, ba, syadda, fathah, dibaca robba, robba. Ingat, yang pertama ba-nya sukun, baru fathah. Rob, sukun dulu, baru fathah, ba, robba. Yang kedua, karena dia kasrah, maka harokannya bi, rob, bi, rob, bi. Yang ketiga, dhamma, maka menjadi robbu, robbu. Kita ambil contoh dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada di kitab ya. Yang ba syaddah, sabbaha. Sabbaha. Nah, kalau kita eja, artinya kita rinci satu persatu, maka mengejanya saya berikan contoh. Yang pertama, sa. Jadi kita eja satu persatu. Sa. Yang kedua, ba syadda fathah. Ba syadda fathah adalah ibarat dua huruf. Dua huruf ba yang sama, di mana ba yang pertama adalah sukun tandanya, ba yang kedua adalah fathah. Coba kita praktekkan. Sa, ba, syadda, fathah, maka membacanya ke sini. Sab, ba. Sab, ba. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ha. Lalu kita gabung. Sabbaha. Sabbaha. Ya. Saya ulangi tanpa keterangan. Saya eja, saya akan baca, namun sebelumnya saya akan eja terlebih dahulu. Sa, ba, syadda, fathah, sabba, ha, sabbaha, sabbaha. Ya, mengejanya demikian ya. Lalu kemudian contoh untuk yang ba kasrah, ba syadda kasrah. Apa misalnya? Fasabbih, baik. Ini yang fathah. Ini yang kasrah. Ya. Baik, kita coba cek satu persatu, kita tahaji, kita eja. Yang pertama fa, yang kedua sa, lalu kita gabung fasa, fasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ini materi baru kita adalah tasydid. Yang ketiga adalah ba syadda kasrah. Ba syadda kasrah ini ibarat dua huruf ba. Ya, kita ulang, nggak apa-apa ya, kita ulang berkali-kali biar selalu ingat ya, nggak lupa. Ba syadda kasrah, maka dia adalah permisalan daripada ba sukun dengan ba kasrah. Jadi ketika kita membaca, maka pastikan ba yang pertama dibaca, karena biasanya ya di kalangan saudara-saudara kita yang masih sangat awam dengan bacaan Al-Quran itu, atau belajarnya belum begitu sempurna, sering kelewat ba yang pertama. Misalnya dibacanya fasabi. Jadi ba yang pertama yang sukun ini tidak dibaca. Fasabih, fasabih, fasabih gitu. Ya. Atau Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah.
Ya, baik, ketika kita melihat huruf tersebut bertanda tasydid, maka bayangkan di depan kita itu ada dua huruf, di mana huruf yang pertama adalah bertanda sukun, yang kedua bertanda harokat atau berharokat. Baik, kita ulang. Fa, sa, fasa. Ba, syadda, kasra, fasabbi. Fasabbi. Ya, yang pertama sukun, sab, kemudian kasra, bi. Fasabbi. Kemudian yang terakhir adalah ha sakinah. Ha bertanda sukun. Kita kenal dalam bahasa Arab ha sakinah. Kita istilahkan ha sakinah. Ha bertanda sukun. Ini materi kemarin ya, materi sebelumnya. Maka ketika digabung semua membacanya dengan fasabbih. Fasabbih. Fa, ingat huruf fa tidak dibaca pa ya. Fa. Fasabbih. Baik. Kemudian contoh yang ketiga adalah ba syadda dhammah. Kalimatnya misalnya yuhibbu. Baik. Huruf pertama ya, tandanya harokatnya adalah dhammah, maka dibaca yu. Ingat, harus sempurna dhammah itu. Untuk sempurna huruf berharokat dhammah, maka harus menggabungkan bibir ke depan, mendhammah. Atau istilah di kita memonyongkan ya, tapi tidak berlebihan, secukupnya. Yu. Yu. Kemudian huruf yang kedua adalah ha. Bertanda kasrah, dibaca hi. Hi. Kita gabung yuhi. 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 Nah, yang ketiga ba syadda dhammah. Ya, jadi mengejanya seperti itu. Ba syadda dhammah. Di bayangan kita, ba di sini ada berapa? Ada dua. Ba yang pertama apa? Ba yang pertama apa? Ba tanda sukun. Yang kedua bertanda dhammah. Baik, kita baca yuhib. Apabila tidak ada huruf ba yang kedua, maka kita membacanya yuhib ya. Ada qalqalahnya, yuhib. Tapi di sini dia syadda, maka qalqalahnya tidak ditambahkan ya. Cukup dibaca sukun, ditahan lalu dimasukkan ke ba yang kedua. Contoh yuhibbu. 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 Hib ya, hibbu. Yuhibbu ya. Baik, demikian. Jadi itulah materi kita kali ini, yaitu materi at-tasydid ya. Saya ulang, saya simpulkan. At-tasydid itu tandanya seperti ini, kita ketahui seperti ini ya. Dan posisinya ada di atas huruf. Kemudian huruf bertasydid itu adalah ibarat dari dua huruf. Huruf yang pertama bertanda sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah, baik, saya tutup dengan membaca contoh ketiganya secara langsung ya. Sabbaha. Sabbaha. Yang kedua fasabbih. Fasabbih. Yang ketiga yuhibbu. Ya, demikian penjelasan materi at-tasydid kali ini. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.